Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Barabas Media. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis dari prompting di artificial intelligence. Kemudian kita sudah juga membandingkan antara ChatGPT dan Gemini. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan prompt AI untuk produktivitas sehari-hari. Nah, teman-teman pernah nggak ngerasa bahwa sebenarnya pekerjaan itu tidak sulit, tetapi ketika dikerjakan banyak memakan waktu banget. Nah, sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan, ketika kita membuat email ke klien, kemudian merangkum meeting, menyusun laporan, nah hal ini tentunya kelihatan simpel ya teman-teman, tapi banyak ketika kita membuat hal-hal ini, terkadang tidak terasa 1-2 jam ataupun 3 jam pun habis waktu untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat sekarang, banyak nih kita-kita atau teman-teman semuanya sebenarnya sudah menggunakan AI untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Tapi terkadang mungkin merasa kebingungan ketika melihat hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Atau ketika dicoba lagi menggunakan prompt yang sama atau perintah yang awalnya dibuat, hasilnya jadi beda-beda. Nah, jadi merasa AI tidak membantu aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan atau pekerjaan sehari-hari. Di sini tentunya bukan tool-nya yang salah, akan tetapi adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan AI atau menggunakan ChatGPT yang biasa kita gunakan. Karena itu, pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat prompting yang bisa kita gunakan langsung ketika dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita membuat sebuah email di dalam aktivitas kita sehari-hari atau dalam bekerja. Mungkin banyak dari kita menggunakan prompt atau perintah yang contoh, tolong buatkan email, atau dalam membuat sebuah laporan meeting, tolong ringkas laporan meeting ini, atau tolong buat sesuatu dari dokumen ini. Nah, ini merupakan salah satu perintah-perintah yang secara instruksinya tidak cukup detail atau tidak cukup jelas ketika diterjemahkan oleh AI, sehingga hasil yang diberikan oleh AI akan meluas atau bisa jadi akan berbeda-beda dari setiap apa yang kita minta kepada AI atau di ChatGPT. Nah, kali ini kita akan fokus kepada 4 hal. Yang pertama, bagaimana prompt membantu kita dalam membuat email. Yang kedua, bagaimana prompt itu membantu kita dalam membuat catatan meeting. Nah, yang ketiga, bagaimana prompt membantu kita dalam membuat to-do list dan planning. Dan yang terakhir, bagaimana prompt membantu kita dalam membuat laporan kerja kita sehari-hari. Nah, oke, case yang pertama, kita akan membuat sebuah email yang profesional. Bagaimana kita membuat sebuah penyampaian email kepada klien. Nah, sebagai contoh, kita buat sebuah prompt yang mungkin biasa teman-teman gunakan, yaitu buatkan email ke klien. Nah, kita coba lihat. Nah, ketika kita perintahkan buatkan email ke klien, nah dari hasil email yang perintah buatkan email ke klien, ChatGPT atau AI memberikan hasil yang sebenarnya lumayan baik. Ya, semoga Anda dalam keadaan baik gitu. Saya ingin menindaklanjuti komunikasi kita sebelumnya terkait topik atau proyek yang dibahas hingga saat ini kami belum menerima update lanjutan dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana kalau kita buat dengan prompt yang lebih spesifik? Nah, teman-teman perlu ingat bahwa
dalam membuat prompt engineering harus ada 4 hal utama yang harus kita pahami. Yang pertama ada rule yang kita berikan, kemudian ada konten, dan kemudian ada tasknya apa, dan kemudian ada output yang jelas agar ChatGPT atau AI bisa memberikan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Nah, kita coba buat menggunakan sebuah prompt yang terstruktur. Nah, sebagai contoh di sini, kita coba lihat adalah di sini kita meminta ChatGPT buatkan sebagai seorang profesional, sebagai bisnis konsultan. Nah, di situ role-nya. Kemudian kontennya adalah bantu saya membuat email atau follow up klien yang belum merespon selama 1 minggu. Nah, ini secara konten dan tasknya. Nah, kemudian outputnya apa? Nah, outputnya adalah kita di sini ingin si ChatGPT ini menggunakan bahasa formal tetapi tetap ramah, singkat, dan persuasif. Nah, tujuannya adalah untuk meminta update tanpa terkesan menekan kepada klien. Kita coba. Oke, nah di sini ChatGPT memberikan hasil yang lebih baik daripada perintah yang tadi secara singkat kita berikan kepada ChatGPT. Nah, di sini ChatGPT memberikan hasil ya. Semoga yang terhormat kepada Bapak Ibu, nama klien yang kita inginkan, kemudian semoga Anda dalam keadaan baik. Ya, saya ingin menindaklanjuti terkait diskusi kita sebelumnya mengenai topik apa. Nah, kami memahami bahwa Anda mungkin memiliki prioritas lain, namun kami ingin memastikan apakah terdapat perkembangan atau informasi tambahan yang dapat diketahui. Nah, dari sini kita bisa merasakan bahwa nada tulisan atau percakapan yang disampaikan kepada klien melalui email ini menjadi lebih terasa menghargai ya. Dalam artian kita ingin menekan sebenarnya, kita ingin menagih suatu hal, akan tetapi tidak dengan bahasa yang konotasinya boleh dibilang negatif atau tinggi kayak gitu. Nah, di sini kita juga bilang di sini AI juga menyampaikan bahwa kami tetap siap untuk melanjutkan proses sesuai kebutuhan Anda apabila diperlukan. Nah, jadi di sini AI membuatkan sebuah kalimat, ya teman-teman bisa lihat sendiri, ini menjadi sebuah kalimat yang cukup sopan dan enak untuk dibaca. Nah, kita bandingkan dengan email sebelumnya. Oke, sudah dibilang di sini, semoga Anda dalam keadaan baik. Tapi selanjutnya ChatGPT memberikan kalimat, saya ingin menindaklanjuti komunikasi kita sebelumnya. Hingga saat ini kami belum menerima update lanjutan. Nah, langsung dalam artian kalimatnya terlalu tegas ya teman-teman. Tapi dari prompt tadi, karena kita menekankan suatu kalimat yang cukup ramah, maka di sini AI memberikan sebuah kalimat baru. Nah, di sini dia menggunakan kalimat, kami memahami bahwa Anda mungkin memiliki prioritas lain. Jadi tidak langsung menjudge kayak itu. Nah, ini adalah contoh dari prompt engineering kita ketika kita membuat sebuah email kepada klien. Nah, prompt ini pun bisa kita gunakan berulang kali setiap kita ingin membuat email kepada klien yang lain. Tinggal outputnya seperti apa yang kita inginkan. Kalau di sini outputnya adalah ya kita membuat tujuannya adalah meminta update tanpa terkesan menekan. Atau selanjutnya kita ingin membuat sebuah email yang cukup formal atau mungkin audiennya berbeda. Tergantung audien. Kalau audiennya mahasiswa atau audiennya adalah seorang head atau CEO di sebuah perusahaan, tentunya kita bisa gunakan itu. Jadi kita bilang kepada ChatGPT, tujuannya adalah kita ingin menyampaikan informasi kepada seorang CEO. Maka tentunya nanti ChatGPT atau AI akan menyesuaikan bahasa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, nah itu adalah terkait bagaimana AI membantu kita dalam membuat email. Nah, kemudian
Yang kedua, kita masuk kepada segmen bagaimana Prompt AI membantu kita dalam membuat catatan meeting. Nah, biasa ya, ketika kita melakukan meeting, oke, kita mempunyai sekretaris ataupun kita sendiri sebagai sekretaris yang bertanggung jawab dalam membuat MOM atau MOM meeting. Nah, dalam sebuah meeting tentunya ketika kita mau melakukan catatan secara manual dengan tangan ataupun menggunakan laptop, tapi boleh dibilang sekarang ya banyak dari kita tentunya membuat catatan itu menggunakan device ya, mau itu pakai tablet ataupun laptop. Nah, biasanya kalau kita meeting kan ada beberapa hal yang harus kita tulis. Yang pertama kita harus bikin notulen, kemudian yang kedua kita harus bikin summary-nya, kemudian selanjutnya barulah kita kirim kepada tim. Nah, selanjutnya, nah kali ini kita akan coba membuat sebuah prompting yang bisa kita gunakan untuk membuat summary meeting yang nantinya bisa kita kirimkan kepada atasan atau stakeholder yang membutuhkan catatan meeting yang kita buat kayak gitu. Oke, kita coba. Nah, di sini saya ada sebuah catatan meeting. Nah, pertama kita pastinya harus berikan dulu informasi kepada AI catatan meeting yang kita punya seperti apa. Nah, ini kalau boleh dibilang view shoot prompting ya. Jadi kita memberikan informasi kepada AI atau ChatGPT terlebih dahulu mengenai notulensi rapat kita yang sudah kita laksanakan. Nah, setelah kita berikan informasi atau catatan-catatan yang sudah kita catat, barulah kita meminta ChatGPT memberikan sebuah catatan baru dengan cara sebuah prompting. Tolong rangkum catatan berikut ini menjadi beberapa hal. Yang pertama mungkin ringkasan utamanya apa, kemudian key decision-nya apa, kemudian actionnya adalah mungkin dengan ada PSC-nya dan sebagainya. Kemudian kita minta si ChatGPT ini atau AI ini gunakan format blueprint yang rapih dan profesional. Nah, kita coba lanjut. Nah, di sini ada satu prompting ya. Jadi sebelumnya kita ada catatan ya, teman-teman. Nah, ada catatan notulensinya seperti apa. Nah, kemudian baru di sini kita buat sebuah prompting yang memiliki perintah tolong rangkum menjadi pertama ringkasan utama, kemudian key decision-nya, action item-nya, dan terakhir gunakan format bullet point yang rapih dan profesional agar hasilnya nanti membentuk poin-poin yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah teman-teman, di sini kita bisa lihat hasilnya bahwa ChatGPT atau AI memberikan suatu poin-poin yang pertama dari ringkasan utamanya. Nah, kemudian setelah itu key decision-nya dan kemudian action item-nya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari prompting yang sederhana dan kemudian dari catatan yang boleh dibilang cukup berantakan ya, teman-teman. Nah, kemudian hasilnya menjadi sebuah poin-poin yang cukup menarik. Yang pertama ringkasan utamanya, jadi progres materi dari Agate sudah tersedia, ditemukan beberapa gap dan sebagainya. Kemudian key decision-nya dijelaskan juga di sini, pengembangan fitur harus dimulai dari proses fundamental, kemudian sistem RCV-nya, penambahan opsi, kemudian sistem batch-nya, kemudian akan dilakukan perubahan sistem seperti apa, dan terakhir adalah action item-nya yang harus dilakukan, mulai dari perbaikan alur, pengembangan sistem,
pengembangan fitur, perubahan sistem, koordinasi beban kerja, dan masih banyak lainnya. Nah, ini sehingga catatan seperti ini, jika kita berikan kepada lead kita ataupun kepada orang yang membutuhkan catatan meeting kita, maka tentunya dia akan merasa lebih senang kayak gitu ya, karena bisa dibaca dengan baik dan mudah untuk dimengerti. Nah, itu adalah contoh prompting yang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah catatan meeting. Nah, prompt ini tentunya sangat bisa kita gunakan setiap kali kita membutuhkan catatan meeting yang lebih baik. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering membuat yang namanya to-do list ya, mungkin teman-teman. Jadi seperti apa sih aktivitas yang harus kita lakukan terlebih dahulu di hari ini, mana yang lebih penting, mana yang bisa menjadi prioritas kedua dan prioritas selanjutnya. Nah, ini terkadang juga suatu hal yang cukup memakan waktu ya, apalagi kalau teman-teman sebagai tim dalam membuat sebuah sistem. Nah, pasti ada namanya daily meeting kayak gitu ya. Nah, setiap daily meeting itu kan ada to-do list yang harus kita buat. Nah, itu terkadang kesannya gampang kayak gitu. Tapi ketika dilakukan, itu cukup memakan waktu ya sampai 1 jam untuk membuat to-do list yang harus kita lakukan di hari ini. Nah, oke. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana bentuk prompting untuk membuat sebuah to-do list. Nah, secara tipe mungkin tidak jauh berbeda dengan tadi bagaimana kita membuat laporan. Nah, kita di sini mungkin tetap menggunakan metode view-shoot prompting. Jadi meminta ChatGPT membuatnya dalam bentuk poin-poin atau sebuah urutan yang jelas. Nah, sebagai contoh di sini adalah prompt-nya. Kita bisa buat seperti ini. Oke. Nah, di sini act as a productivity coach ya contohnya, atau kita bisa ubah as a programmer lah. Oke. Programmer. Nah, maka saya memiliki daftar pekerjaan sebagai berikut. Di sini baru kita tambahkan bahasa tolong bantu. Nah, jadi kita minta output nih kepada ChatGPT. Yang pertama, urutkan berdasarkan prioritas, kemudian kelompokkan berdasarkan kategori, dan terakhir berikan estimasi waktu. Nah, ketika kita running, oke. Nah, di sini secara langsung ChatGPT memberikan prioritas utamanya. Nah, sebagai P0, yang pertama harus dari sisi yang kritikal, yang dimana blocker untuk sistem lain. Jadi kita pertama harus melakukan yang namanya refactor authentication, kemudian user state management, kemudian separation RCVP. Nah, ini merupakan dia memilihkan mana yang task sifatnya blocker, yang otomatis ini menjadi P0 atau priority utama. Nah, kemudian dia tunjukkan lagi sebagai prioritas 1 adalah yang secara fiturnya merupakan fitur inti atau core fitur ya, mulai dari pembuatan batch system dan kemudian membuat event flow untuk integrasi. Nah, kemudian barulah ada enhancement. Nah, dan kemudian ada juga dia mengelompokkan berdasarkan kategori. Ada dari sisi back-end-nya, kemudian dari sisi front end-nya, data modelnya seperti apa, kemudian dari sisi produk dan proses, dan kemudian adalah dari sisi stakeholder dan project. Nah, kemudian ada juga terkait estimasi waktunya. Dia juga bisa memberikan catatan estimasi waktu yang bisa digunakan yang realistis ya untuk sebuah small team atau tim yang kecil kayak gitu. Mulai dari yang pertama terkait out hasting dan fix login. Nah, dia memberikan estimasi waktu setengah hari kayak gitu ya. Nah, kalau di total semuanya menjadi sampai 2,5 hari pekerjaan. Kemudian ada user state management, ada RSVP. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
ChatGPT itu bisa mampu memberikan sampai kepada waktu yang mungkin kita bisa gunakan atau waktu yang bisa kita buatkan dalam list to-do list kita ketika kita memberikan sebuah catatan to-do list kepada lead kita atau kepada head dalam pekerjaan yang kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebuah prompting untuk laporan kerja. Nah, ini cukup general ya teman-teman. Jadi laporan kerja ini merupakan suatu hal yang sangat sering biasanya diminta oleh atasan kita, apalagi kalau teman-teman bekerjanya remote ya. Nah, biasanya ini merupakan hal yang sangat wajib kita berikan kepada lead atau head dalam kita bekerja. Secara promptingnya masih mirip dengan prompting sebelumnya, yaitu membuat sebuah poin-poin singkat. Nah, sebagai contoh di sini adalah, masih sama, kita memberikan sebuah rule. Nah, di sini mungkin sebagai bisnis analis ya, yang akan membuat sebuah laporan dalam pengembangan sistem. Nah, di sini promptingnya kita berikan konten, ChatGPT bantu saya membuat laporan mingguan dari data berikut. Nah, sehingga konten datanya kita minta outputnya adalah ada summary singkat, kemudian highlight pencapaiannya apa, kendalanya apa, kemudian rekomendasi dari next action-nya seperti apa. Nah, oke teman-teman, di sini ChatGPT langsung memberikan hasilnya mulai dari summary singkatnya. Kita bisa lihat pada minggu ini tim melakukan evaluasi terhadap pengembangan sistem akademi dengan fokus pada perbaikan fundamental, arsitektur. Nah, di sini kita bisa dengan mudah membaca bagaimana summary-nya, kemudian highlight pencapaiannya apa, ya, ada identifikasi kebutuhan untuk membangun fitur, perumusan konsep user state management, desain awal pemisahan alur, kemudian perencanaan pengembangan dan alignment awal terkait pentingnya penyesuaian workload antara PM dan software engineer. Nah, kemudian ada kendala-kendala yang bisa dilaporkan terkait sistem autentifikasi, ada alur SVP, belum adanya struktur task yang cukup agile, kurangnya visibility PM terhadap beban kerja, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada rekomendasi next action yang bisa kita lakukan. Ada prioritas perbaikan, implementasi user, lakukan penyusunan, dan lain sebagainya. Nah, dari sini teman-teman tentunya ini sangat membantu kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Terutama yang tadi ya, dalam membuat sebuah laporan, catatan meeting, membuat email, membuat to-do list. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa prompt engineering ini membantu teman-teman untuk memberikan hasil atau membuat produktivitas teman-teman dalam kehidupan sehari-hari atau dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari lebih efektif, sehingga bisa meningkatkan kinerja teman-teman dengan cara mengerjakan hal-hal yang lebih penting lagi daripada membuat suatu hal yang berulang-ulang tapi sangat memakan waktu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa.